Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para penghobi aquascape di seluruh Indonesia. Kembali bersama channel kami Aquascape Senarai Indonesia. Seperti biasa kita lebih mengedepankan edukasi, pendidikan, wawasan di dunia ekosistem. Nah, namun kali ini yang saya mau share di sini ternyata dari dulu saya sudah incar orangnya. Karena satu yang saya lebih dominan itu orangnya berangkat dari nol hingga sekarang sudah lumayan, sudah baik. Mungkin teman-teman yang permintaan dari para penghobi, siapa sih di akuatik itu yang punya galeri dari akuarium rimless yang pengerjaannya menurut saya itu cukup rapi. Ini orangnya, ini Kang Yudi, ini namanya. Apa kabar Kang Yudi? Kumadam. Baik, alhamdulillah. Ini kebetulan orang Sunda, dia berada di Sukabumi. Jadi satu genre lah sama kita lah. Satu genre orang-orang Sunda gitu. Kang, kita mau sharing aja lah, ngopi-ngopi ya, ngopinya di sebelah sana. Ya, boleh. Udah kita kopi tadi 3 gelas. 3 gelas. Kang Yudi, ini usaha ini tuh udah berapa lama sih Kang berjalan Kang? Kenapa bisa masuk ke akuarium gitu? Awal mulanya gimana sih terbentuk bisa? Apakah itu hobi? Apakah itu memang cari sampingan atau bagaimana kan? Awalnya itu udah berapa lama dan bisa gitu? Kalau bikin akuarium tuh sebenarnya mah dari tahun 2018. 2018 bikin akuarium yang biasa sih biasa. Emang hobi juga. Kadang sebenarnya emang kerjaan bukan di akuarium kan, di bidang lain. Cuman awalnya bukan di akuarium ya? Bukan. Jadi emang akuarium tuh hobi, cuma aquascape kan hobi. Emang di aquascape tuh akuariumnya kan bagus-bagus kan ya, kalau yang pabrikan gitu kan. Jadi kan saya kok pengen bikin kayak gitu. Soalnya kan kalau pabrikan tuh mentok di segi ukuran kan. Jadi kan dia rata-rata dia dominannya ukurannya nggak pas gitu ya. Sedangkan kan sebenarnya yang kostum banyak gitu ya, pengen kostum. Jadi hobi lah, intinya hobi sih situ. Intinya mau hobi ya. Hobi. Berarti dia udah jalan berapa lama nih sampai sekarang tuh? Sebenarnya kalau untuk bikin yang rimless ya, rimless mah belum lama sih. Hampir setahun lah. Oh, jadi baru 1 tahun? Kalau yang rimless setahun gitu. Jadi beraniin kirim-kirim, alhamdulillah responnya bagus. Responnya bagus ya? Alhamdulillah. Jadi prosesnya baru 1 tahun untuk membuat rimless ini. Jadi dari awal kerja sampingan ini jadi hobi, kemudian 1 tahun ini mencoba-coba, ternyata responnya bagus gitu. Asalnya kan masing-masing di Instagram gitu kan. Oh, di Instagram kan ya? Asalnya kan semua buat apa ya, kayak album gitulah, bikin album. Jadi kita bikin tank gitu. Taunya responnya bagus, banyak desakan juga yang dari luar kota, Bang, ayo dong kirim-kirim. Banyak custom ya? Kadang pertama sih kayak ragu lah, soalnya kan ini kaca ya kan. Jadi untuk pengirimannya kan ya? Ragu di situ, kadang hampir gimana ya, kayak nyerah gitu lah, kayaknya nggak bakal bisa lah. Tapi di sisi lain responnya bagus gitu, malah kayak konsumen tuh ayo dong Bang, kayak ngambek gitulah, kayak pengen beli maksa gitu. Ayo, orang lain juga bisa ya. Masa nggak bisa? Emang dipikir-pikir kan kalau yang dari luar negeri juga, masa kok luar negeri bisa, kita yang mau keluar kota nggak bisa. Ya, kita coba, alhamdulillah aman, nggak ada apa-apa gitu aja, konsumen suka ya kita terus lanjutin situ. Alhamdulillah sampai sekarang. Di paling besar packing itu untuk ukuran berapa tuh Bang? Besar itu maksimal kan kita mah cuma ngambil maksimal ukuran 60 30 36 3 atau 60 35 35. Jadi kalau misalnya untuk pesan atau custom nggak bisa besar sebenarnya Kang ya. Jadi dari ukuran 60 ke bawah gitu. Jadi 60 ke bawah lah. Jadi sebenarnya gini kan
kita tuh kan bukan apa ya, itu bukan orang yang punya budget gede apa-apa yang benar-benar Kalau apa berbicara itu udah nggak usah dibahas ya. gitu. Jadi dari kita stok bahan kan susah juga, lumayan juga. Iya, Kita kalau misalkan ambil sampai 120 tank 120 misalkan kita harus nyetok yang 8 mili 10 mili, sedangkan kan untuk beli kaca itu kan per lembar lumayan tuh harganya kan. Benar. Makanya mending ambil yang ya 60 ke bawah lah gitu. Soalnya kan untuk pasar banyak juga sih Kang gitu. Sebenarnya kan, sebenarnya jadi- lebih pasar, lebih banyak Aquas itu rata-rata kan 30, 60, 50, 40 rata-rata gitu ya. Kang, nanti ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman, tapi saya pengen lihat ke dalam, boleh? Ya boleh. Kita lihat ke dalam ya, oke ya. Nah, ini teman-teman nggak sedikit galeri dari Irdi Aquatic nih. Ini hasil-hasilnya. Mungkin sebagian teman-teman juga udah pada tahu di Instagram hasil-hasil dari pengerjaan Irdi Aquatic nih. Ini rapi ini banget nih rapi. Saya ambil ini nih Kang nih ya. Ini nih kayak gini. Ini untuk cupang Kang ya. Nah, buat cupang. Ini buat cupang nih. Ini lihat pengerjaannya teman-teman, ini bisa dilihat untuk detailing lah, teman-teman pasti lebih tahu lah ya, apalagi yang udah pernah order. Kang ya, Kang ini kenapa sih ada sekatin kayak gini? Itu kan buat ini kaca, buat masuk kaca lagi nih. Oh, itu buat masuk kaca. Jadi buat Oh iya, cupang kan. kalau cupang kan nggak bisa satuin Kang ya. Biasanya ini buat lelang cupang. Jadi kan dia cupang harus ada temannya kan, cowok cupang biar ngedok gitu. Jadi Jadi buat lelang cupang. Oke ya. Tapi kalau yang hitam ini apa ini Kang? ini sama Ini juga cupang juga ya? Ini buat cupang, cuman ini background black, full iya, black. iya, Jadi iya. biasanya buat cupang-cupang warna yang lebih kontras gitu. Jadi dia- Ini yang saya suka nih Kang nih. Ini teh apa ini tuh sebutnya apa sih Kang yang kayak gini teh jenisnya? ini replika doa. Iya, replika doa. Jenis ini kok ada skat begini nih Kang? Ini lebih ke itu sih. Sebutnya tuh apa? Swallow apa ya? Enggak, sebenarnya salau tank kan. Swallow tank ya. Salau tank. Sebenarnya salau tank tuh yang tank ceper. Oh, itu tank ceper. sebut salau tank. Tapi kalau yang kayak gini apa sebutnya ya? Ini replika. Replika ada ya. Replika. Saya nggak ngerti kalau ada ngeluarin produk tapi kayak gini gitu. jadi Itu mungkin buat pemanis kali ya? Ya, pemanis. Buat pemanis aja. Tapi emang lebih bagus sih. Maksudnya lebih benar. punya Lebih gimana ya? Kalau- Keren lah kayaknya. lebih masuk lah kalau ke desain interior gitu kan. Lebih ke benar, desain. benar. Jadi kan sekarang mah akuarium teh aquascape akuarium udah masuk ke kayak desain interior gitulah. Jadi buat benar gitu. rumah lebih bagus lah pres. Ini rapi ini teman-teman. Saya bergelut di Aquascape dari 2013 untuk usaha akuarium yang memang apa namanya untuk sekedar custom ini lebih rapi menurut saya ya. Menurut saya apalagi ini diadanya di Jawa Barat khususnya di Sukabumi teman-teman. Tadi pertanyaannya Kang Budi itu ada pertanyaan. Kang Budi apa pertanyaan tadi ya? Ada 6 pertanyaan. 6 pertanyaan Kang, 6 pertanyaan. PR Kang. Santai. Kita Aquascape, Iya. terutama Apa tuh? untuk material akuariumnya. Yang pertama, Nah, rimless sama gosok halus sama apa enggak? oh, rimless sama gosok halus itu sebenarnya apa sih Kang? Rimless sama gosok halus itu naon cenah bedana? Semua kalau gosok halus tuh gosok mesin kan. Gosok mesin. Jadi kalau di anak-anak akuarium mungkin bukan gosok mesin ya. Kalau misalkan ke tukang kaca nih, Ya. Bang pengen digosok halus, dia nggak bakal tahu. Jadi dia bakal taunya GM, gosok mesin. Gosok Bang, mesin. kalau misalkan ke toko kaca nih main, Bang pengen ke kacanya digosok mesin, dia pasti tahu gosok mesin. Cuman kalau gosok halus itu lebih ke orang-orang penghobi akuarium lah. Jadi gitu kalau gosok halus tuh sama gosok mesin. Gosok mesin sebenarnya. Kalau mesin gosok mesin itu kan ada dua, yang industri kan dia memain mesin langsung masuk. Kalau ini kan kalau saya mah lebih manual ya. Lebih Jadi manual. manual pakai mesin gerinda lah. Jadi sebenarnya rimless sama Emang beda. berbeda di situ ya? bukan perbedaan. Kalau di mesin mah kan
Jadi kalau rimless tuh dia apa ya? Kayak bukan kalau akuarium kan suka kalau yang gede nih suka ada sekat ini kan pajangan buat penguat. Betul. Jadi kalau rimless tuh gini aja nih atasnya kosong gitu. Kosong. Jadi nggak ada penguat. Jadi lebih semua lebih kalau dilihat tuh kayak lebih kayak kontainer gitu lah. Jadi kalau intinya kalau rimless itu tidak ada sebenarnya pita kali ya, penguat kayak penguat, gini. penguat. Oh. Kan biasanya kalau kita beli akuarium yang biasanya itu misalkan ukurannya yang oversize. Jadi misalkan kaca 5 mili dipakai ukuran 80 mili, bisa memang harus pakai itu sabukan gitu. Oh gitu. Nah itu disebut bukan rimless. Kalau rimless mah polosan ini aja. Polosan ya. Jadi hanya perbedaannya gitu teman-teman. Jadi GM itu adalah gosok mesin kali Gosok ya. Kang, ya, mesin, gosok halus, gosok mesin, sama aja itu. Nah kayak gitu teman-teman Cuma ya. beda. Ada lagi nggak Kang Budi? Pertanyaan yang kedua, perbedaan rimless sama clear optik. Rimless sama clear optik. Mungkin jenisnya kali ya Kang ya? Apa gimana sih, Kang, Sebenarnya itu bukan perbedaan, emang beda jenis. Beda Jadi jenis, ya? rimless tadi udah dijelasin ya. Jadi rimless itu jadi dia bukan apa ya, rim tuh kan kalau nggak salah penguat sabuk ya. Penguat sabuk, Rimless tuh tampak kan jadi tanpa sabuk. Tanpa sabuk, Jadi rimless. itu rimless tuh sebenarnya. Jadi banyak yang bilang rimless tuh sebenarnya mah akuarium gosok halus, sebenarnya bukan. Yang beda. Jadi hanya perbedaannya cuma di pita doang ya. Ya gitu. Jadi rimless tuh. Jadi rimless tuh jadi kalau saya kan rimless tuh emang bikin akuarium yang emang nggak bakal pakai ini. Pakai pita. ya, Soalnya kan rata-rata. kita kadang orang minta nih misalkan 70 pengen kaca 5 mili ya, saya nggak bakal bisa bikinin. Rata-rata 6 ya Kang ya. Biasanya 8 atau 6 8 gitu. sama Jadi nggak perlu pakai penguat lagi kayak rim lagi, kita lagi nggak perlu. Jadi Mungkin kalau clear optik itu mungkin jenis kaca kali ya. clear. Nah ini clear optik. Ini clear optik ini ya. Ini jadi clear optik tuh jenis kaca. Oh gini aja nih Kang. Mungkin ini maksud teman-teman itu ini juga clear optik ya Kang ya sama. Bukan. Oh berarti bisa dibedain nih. Mungkin maksud dia itu clear optik sama Nah, jenis ini. kaca mungkin Kang ya. Clear optik tuh jenis kaca. Jadi jenis kan kaca ya? ada kaca boleh nyebut merek. Nggak apa-apa. Jadi Nggak ada sponsor ya? Nggak ada sponsor. Asahi kan ini. Nah ini Asahi. Oh nih. ini Asahi ya Kang ya. Jadi ini optik. Jadi Oh iya iya. kalau optik kan dia tuh lebih putihnya dan emang lebih bening. Jadi lebih bening dari yang ini. Cuma emang banyak yang nyangka yang ini juga optik, saya nggak tahu. Tuh. Oh jadi teman-teman gitu. Jadi sebetulnya kalau itu pertanyaan dia maksud dia tuh mungkin clear optik tuh kayak gimana sih jenisnya mungkin ya. Ya seperti ini teman-teman nih. Bisa dibedain dengan warna lah ya. Clear optik sama kaca Asahi ya. Emang lebih dominan putih Putih ya, listnya. lebih dominan. Cuman emang sebenarnya ini bukan jadi patokan sih. Kadang kalau yang tebalnya misalkan 8 terus 20 bisa kayak gini warnanya nih. Oh. Cuman sebenarnya yang paling utama ya di bening ini. Di bening ininya ya. Jadi sebenarnya bukan dari daging lah. Iya. Cuman emang kalau yang kecil-kecil bisalah dibedain dari daging. Cuman kalau kalau yang gede-gede sebenarnya yang fokusnya ini kebeningannya lah. Ini kalau saya lihat seperti pabrikan yang bermerek K. Jadi ini tidak beda jauh. 99% sama gitu. Jauh. Masih Gimana Mas Budi, ada pertanyaan lagi? Akuarium pabrikan sama custom kok bisa lebih mahal yang custom? Oh, akuarium pabrikan Kang ya. Sama custom kok kenapa sih lebih mahal yang custom gitu? emang benar banyak juga yang Banyak bilang nanya gitu ya. yang bang kok nih di toko aja yang ukuran segini gini kok lebih mahal. Sebenarnya gini, jadi gini bahannya aja kita udah misalkan seharga tank pabrikan bahannya Itu aja. Jadi kalau misalkan mau lebih murah bingung kita mau beli mana gitu. Iya, benar, Jadi benar. misalkan kita akuarium pabrikan contoh ya, misalkan harga 200.000, sedangkan kita beli bahannya aja belum jadi udah bahannya, 200.000 kacanya doang berarti ya? Kacanya doang udah 200.000. Makanya bingung kalau misalkan harus lebih murah, jadi emang susah sih, nggak bisa
nggak bisa disaingin lah kalau itu mah. Betul. Jadi susah. Jadi sebenarnya kalau intinya begini mungkin teman-teman, jadi kenapa sih pabrikan sama custom itu lebih mahal custom? Karena custom itu biasanya keinginan Ya, sama sendiri, keinginan, terutama dari bahan mahal, kemudian dari ukuran keinginan sendiri dan pengerjaannya juga pengerjaannya yang paling penting manual. Itu bukan Soalnya pabrik. Kalau jenis pabrikan mah nggak usah dibahas lagi sebenarnya. dengan Dia udah pabrikan lebih canggih. serba canggih, kita mah serba manual. Jadi wajar teman-teman kalau misalnya ini lebih, kalau menurut saya mahal sedikit tapi kualitasnya bagus nggak masalah. Itu ya. Ada lagi Mas Budi? Untuk ukuran 1 meter pakai 8 mm pakai reblas tanpa pita, apakah aman? Berapa? 1 meter dengan tebal 8 mm. Oh, 8 mili ketebalannya, Kang. Kalau misalkan 1 meter 8 mili pakai rimless aman nggak katanya buat aquascape? Sama tuh 1 meter tuh kan biasanya kalau aquascape Ya, mungkin 1 meter 50 kali ya. Biasa rata-rata sih, ya setengah-setengah. Tanpa pita nggak kuat, nggak bakal jebol, bakal pecah gitu. Jadi kuatnya sih kalau semeter, sebenarnya enak. Banyak yang pakai 10 mili, tapi Rata-rata emang 10 mili, tapi lebih aman di 12 mili. Lebih apa? Soalnya gini kan, jangan main-main sama akuarium tuh. Benar. Kalau misalkan ya kita kadang pengen, emang budget lebih murah ya. Kalau misalkan kita semeter pakai 8 mili budget lebih murah. Cuman untuk jangka panjang ya kita was-was juga gitu. Bisa tahu kita keluarga lagi gini berat gitu. Jadi intinya kurang aman ya kan ya. Untuk 1 meter kali 50 misalkan ya pakai 8 mili itu untuk aquascape. Karena aquascape dengan akuarium bedanya ya, kalau akuarium kan lihat mondar-mandir lauk aja sambil jenuh gitu kan. Tapi kalau aquascape kan ada bahan material, ada mungkin batu, ada mungkin kayu ya, itu banyak. Jadi 8 mili itu kurang afdol, lebih baik pakai 10 maksimal 12 ya Kang. Dan itu harus pakai pita ya. Gitu. Ada lagi Mas? Terakhir. Oh, terakhir. Lem yang digunakan sama pengrajin sekarang itu pakai lem apa? Satu. Berikut lem laser sama lem silikon itu bagusnya untuk jenis akuarium apa? Oh, lemnya Kang. Yang pertama lemnya katanya pakai apa, terus laser sama lem apa silikon apa bedanya gitu katanya. Sebenarnya bukan laser sih, UV kayak UV. UV. Jadi UV itu ultraviolet ya. Jadi dia ultraviolet. Sebenarnya saya kurang tahu ya, cuman pernah lihat-lihat sih. Jadi dia mah kayak laser gitu. Kayak laser ya. Cuman emang kalau kita pengerjaan manual nggak bakal bisa. Kalau bisa ya. Soalnya tapi kali ini Kang yang akan pakai ini lem ini silikon, saya pakai silikon ya gitu. Soalnya emang kalau UV itu saya nggak tahu sih kalau yang pabrikan pakai UV atau UV ya. UV. kurang tahu sih, soalnya belum pernah lihat. Tapi kayaknya silikon sih. Kayaknya silikon ya gitu ya. Soalnya kalau UV itu setahu saya sih kayak kurang. Tapi kalau custom rata-rata jarang pakai UV Kang ya. Semua silikon sebetulnya. Soalnya kalau UV itu kan dia tipis sebenarnya, kan lebih tipis malahan. UV itu ya. Tipis, jadi dia nggak ada kayak lemnya tuh tipis banget, tapi maksudnya rawan juga kalau lebih tipis gitu. Tapi kalau saya lihat kalau merek akuarium pabrikan yang merek K itu jadi mungkin menurut saya sih pakai silikon dia kayaknya ya. Pakai silikon kayaknya hampir mirip. Sebenarnya emang silikon sih. Ya gitu ya. Dia jadi aman lah, lebih dari kan bocor nggak gitu kan, jadi nggak bocor. Iya. Jadi kayak ngejali gitu kan. Iya betul. Kalau jadi mungkin kalau ultraviolet itu mungkin pabrikan yang memang udah profesional kali ya, yang profesional. Karena memang ini membahasnya di manual ya. Jadi walaupun bisa juga lumayan biayanya. Kalau ultraviolet, saya kemarin tanya tuh ke toko akuarium yang namanya Anu, jadi itu untuk clear optik aja 80 cm itu mintanya 3,2. Itu katanya ultraviolet apalah, saya juga ngerti ya. Tapi menurut saya sih pakai silikon juga lebih aman, yang terpenting pengerjaannya rapi gitu. Yang penting lemnya aja yang bagus lah. Soalnya kan lem juga banyak yang
Murah kan dari mulai 15.000, 20.000 ya, cari yang lebih bagus aja. Yang biasanya dari harganya tinggi biasanya tuh udah bagus lemnya. Pertanyaan nggak ada lagi ya Mas Budi ya? Kang ada di sini ini berapa banyak sih Kang yang di sini karyawan ini yang ngerjain apa Kang sendiri sebenarnya kan? Sebenarnya 3, cuman emang untuk yang lebih ke detailing saya sendiri gitu. Oh, Kang sendiri. Cuman kalau yang lain paling yang lebih Bantu aja. bantu yang agak mudah-mudahnya lah, soalnya emang kerjaannya harus benar-benar teliti sih. Jadi dari step awal ke akhir tuh emang harus benar nyambung. Kalau nggak nyambung, kalau ada step yang salah ya udah gagal gitu. Jadi kalau gagal enggak sih, cuman jadi kerja 2 kali lah. Jadi makanya itu juga dibatasi Kang ya, 1 minggu itu untuk custom itu dibatasi nggak sih Kang untuk 1 minggu dibuka custom Kang itu berapa tank itu dibatasi nggak Kang? Emang dibatasi. Ya? Jadi sebulan maksimal 50. Sebulan 50 teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan lebih dari 50 kita udah nggak. Jadi ada yang nanya nih ke kita nanya custom di Aquatic nggak udah habis PO-nya. Makanya PO-nya kalau ngebuka PO di Instagram nanti kita munculkan di Instagram. Jadi Pak pas awal Kang Irdi nanti buka itu langsung gitu. Jadi prosesnya dari situ 10 harian Kang ya. Jadi kan emang nggak bisa ketama, nggak bisa ngedadak juga bikinnya gitu kan. Banyak juga yang pesan, Bang bisa nggak beres besok? Wah, angkat tangan saya. Ya rata-rata penghobi kayak gitu lah Kang. Jadi sedikit agak memaksa, nggak sabaran gitu. Emang kan antrian juga banyak, jadi emang yang pertama dulu yang mau nggak mau gitu. Bang ada juga yang udah nunggu sebulan, ya tapi masih setia gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi pelanggannya udah, apalagi udah tetap ya Kang ya. Alhamdulillah pelanggan ya kalau puas gitu pada pesan lagi. Kadang kontak teman-temannya, lu pesan dari mana nih? Oh, di sini. Kadang kontak lagi gitu. Pesan lagi ya. Luar biasa ya Kang Irdi ya, acungin jempol pokoknya. Jadi mungkin cukup segitu aja ya teman-teman, kita pembahasannya untuk di Kang Irdi ini. Kita mengucapkan hatur nuhun pisan Kang udah mau diajak sharing tentang dunia akuarium nih yang saya juga nggak paham. Tapi saya lihat kualitasnya dengan kualitas pabrikan di luaran tidak kalah, apalagi doa. Ya, Dari ada kalau bilang bagus enggak sih, ya masih belajar lah saya juga. tapi segini gila Kang, bagus. Teman-teman gitu aja, mungkin ini insya Allah nanti bermanfaat. Kalau misalkan yang seperti tadi saya bilang, kalau teman-teman mau custom jangan sampai ketinggalan. Kalau misalnya custom, di saat custom itu langsung pesan saja karena dibatasi itu saja. Nanti kita munculkan di komentar di deskripsinya untuk mengundi kemana-mananya. Kalau teman-teman mau akuarium yang memang kualitasnya kualitas custom tapi kualitas nomor 1 menurut saya di Jawa Barat. Keren. Baik, Kang Irdi hatur nuhun pisan. Terima kasih pisan Kang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.